Oke, Mbak Safina sampai mana Mau, progresnya? mau presentasi bab 4 Bu, hasil uji Oh ya kuesioner. udah coba saya mau lihat. Ya, aku minum dulu. Datanya normal nggak Mbak? Normal Bu, Alhamdulillah. Ya coba. Dimulai Uji langsung ke normalitasnya uji berapa? Iya, normal, uji uji normalitasnya berapa? normalitas. Nilai sig to nya. Oke, ini Bu, 0,248 Oke. R square-nya? R square. Oh, Ya, R oke. square tuh yang R Yang pangkat 2 R R square square. koefisien Berarti uji determinasi apa kan itu? Bu, Ya, 0,243 Bu. oke lumayan lah ya. Ini Bu. Terus itu semua positif, signifikan. Enggak, dua tidak signifikan, satu signifikan Bu. Tapi positif. Satu negatif, Yang mana yang negatif? yang Coba X1. Ini Bu, persamaan regresinya mana? persamaan regresi. Oke, ini Bu. Mana? Coba digedein, saya nggak kelihatan. Oke, Hmm. itu nulisnya nggak gitu Mbak Safina. Coba Apa saya Bu? lihat bawah di bawah. Persamaan Oh, regresinya nggak gitu nulisnya. Coba bentar-bentar. ke bawah. Oke, ini. Ya, Hmm. itu harusnya langsung aja 0,907 min Oh, langsung 0, minus aja Bu. iya, terus nggak usah dikurung ya. Baik-baik. Pangkat Bisa satu langsung. itu langsung benerin aja. Oke. Terus ditambah error ya. Di belakang Oh, iya. X3 itu ditambah error. Coba saya mau tanya, minus itu artinya apa? Apabila Interpretasinya. apabila ada kenaikan satu, maka Mhm. akan menuruni impuls buying Bu. Iya, berarti X satunya apa? Brand ambassador credibility. Berarti jika 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 meningkat apa? sebesar satu kali, maka nilai impuls buying akan mengalami penurunan sebesar 0,156 dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. Ya, berarti brand ambassador ini ya nggak pengaruh itu Nggak ya. berpengaruh Bu. Yang pengaruh yang mana? Sosial media Yang marketing, enggak price discount. plastik diskon. Sosial Hmm. media marketing Iya, positif kan? iya positif, tapi dia tidak berpengaruh. Nilainya lebih kecil daripada T-table. Oke, berarti kalau kayak gini, ini ada UJF nggak? Ada Saya tanya ini UJF fungsinya untuk apa? UJF untuk melihat signifikan atau tidak signifikannya terhadap hipotesis Bu. Iya, UJF itu bukan signifikan tidak signifikan. Coba mau baca lagi UJF untuk Oh, apa? untuk mengetahui bahwa hipotesis itu ditolak atau diterima Bu. Bukan begitu. UJF itu adalah untuk menguji secara simultan semua variabel X terhadap Y. Oke. Ya, bukan begitu Okay. jawabnya nanti Oh kalau iya, ditanya saat siap sidang. siap. UJF itu adalah untuk menguji pengaruh simultan variabel semua variabel X terhadap Y gitu. Artinya apa? Kamu di hipotesisnya ada berapa hipotesisnya? Ada tiga Cuma Bu. 3. Iya. Kenapa melakukan UJF? Kita kan nggak ada hipotesis pengaruh simultan. Ada di Oh, enggak. hipotesisnya. Oh enggak Bu. Nggak ada kan? Iya Jadi ya baru sadar. artinya kalau kamu masukin UJF, Mbak Safina harus masukkan satu lagi hipotesis Oh iya 4. Pak. Iya Pak. Berarti ini dihapus aja Bu langsung ke Nggak UJT usah atau dihapus, nambah? nggak usah, nggak. Oh. Jadi ini udah tetap pakai UJF, berarti Mm-mm. Mbak Safina, karena kan itu hasil uji hipotesisnya dua nggak signifikan kan? Iya, Nah, dengan kita melakukan UJF, itu signifikan nggak signifikan Bu. secara simultannya? Iya. Nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel. Berarti secara simultan dia berpengaruh positif dan signifikan, Iya, gitu. iya. Untuk uji F-nya. Ini kamu nggak jangan gini nulisnya nih. Yang mana Bu? Variabel brand ambassador, social media marketing, dan price discount secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. Enggak. Pengaruh positif. Ya, ini Bu. Nah, berarti kan ini artinya kita ada uji F. Berarti Mbak Safina harus merevisi. Coba ke bab 1 deh.
Bab 1 berarti rumusan masalah tambah jadi 4. Tujuan penelitian ditambah jadi 4. Hipotesis jadi 4. Mana coba? Berarti apa? Untuk Dari menganalisis, rumusannya. ya. Jadi kalau yang poin 4 kan berarti tiga-tiganya kamu sebutin tuh ya. Brand ambassador, strategi strategi sosial media marketing, terus apa lagi? Price discount. Nanti kamu itu ya, create ya, narasi. Ya, Bu. Ya, nanti kamu rangkai Iya, kata-katanya sama kayak di baik-baik. atas, tapi 3 variabel ini dimasukkan. Terus coba tujuan. Ini kamu pembimbing 2 siapa? Pak Farid, kemarin udah sempet itu, tapi belum dikoreksi, Bu, sampai sekarang. Udah sempet ngechat terus. Ya udah. Berarti ini juga nih untuk menganalisis pengaruh simultan. Sebutin semua variabel X-nya ya. Ini di italic ya, Mbak. Kenapa, Bu? Dimiringin semua Oh istilah ya, bahasa Inggris. iya nanti. Bisa bimbingan sama favorit ya? Kemarin kan sempat sore dan saya ada meeting, terus saya udah konsultasi, minta malam, kemungkinan besok malam atau Sabtu, Bu. Oh, ya udah, usahakan nih hadir ya. Ya, Bu. Oke, lanjut. Gitu. Di hipotesis berarti ditambahkan. Hipotesis Oh, 4. hipotesis. Ini juga nih, berarti tadi kan hipotesis ada kan 1,6. Uh, 1,6 hipotesis deh kalau nggak salah. 1,6 bukannya metode penelitian, Bu. Hipotesis. Oh, ini. Enggak ada sih. Ya, ya, Coba coba ya, ke bawah. 1,6. Jadi, Nah, Bu. itu tambahin ya. Jadi keempat yang secara simultannya. Secara berpengaruh positif secara simultan atau secara simultan dulu, Bu? Secara simultan berpengaruh positif dan Kayak gini, Bu. impulse buying-nya belum miring tuh. Oh, iya. Berarti nanti di sininya dia Ya, berubah juga di ya, Bu? research Di framework-nya berubah. apa yang Dicoba terus akan bawah. enggak, berarti gimana Nah, dia? ya berarti Ada kita garis yang di itu kamu tengah ya? nempel kan begitu enggak. Oh, bukan. Ini kalau bisa nempel nih Mbak ya. Yang Apa mana? sih? Nih nempel nih garisnya nih, jangan jangan ngambang gini loh kayak terbang. Oh, iya, iya, iya. Nih. Lalu kamu bikin kotak di luar gini nih, kotak di luar ya. Sorry ya, ini saya lagi di jalan. Ya nggak bawa pulpen. Kotak di luar, terus kamu kok hilang sih? Ya, Mana? sebentar, sebentar. Itu nanti betulinnya nanti aja. Ah, Itu Mbak coba kecilin, kecilin. oh, kecil ya. Nah, biar saya bisa gambar. Kecil lagi kecil. Nah, ini nanti bikin kotak di luar ini ya. Sorry nih, kotaknya jelek. Ya. Terus kasih gini, paham ya? Mm-mm. Nah, ini adalah H4.
Jadi harus ditulis di sini H4 nih. Baik, baik. H, tuh gimana cara nulisnya? H4 gitu lah ya. Ya, Bu. Nah, terus Mbak Safina di sini juga harus tulis nih H1 di sini. H2 ditulis juga gitu Oke. ya. Ini di Berarti, screenshot aja kalaupun jelek. oke, bentar. Jadi ada kotak di luar di luar kotak variabel X1, X2, X3, terus nanti ada panah dari atas ke situ. Nah, gitu ya. Sebentar, Bu. Terus tambahin setiap panah itu ada keterangan hipotesisnya gitu. H1, H2, H3. Itu berarti sama kayak di sini dong, Bu. Nanti Gimana? di yang ini. Bentar, hilang. Ini bab 3 nggak sih? Ada gambar. Nah, yang ini. Ya sama, betulin juga itu. Ya, sama kayak tadi kan, Bu. Konsep Ya, kotak jadi dulu, dikasih kotak. Nah, baru terus ya nanti itu H4. garisnya jangan garisnya terus nempel ya, Iya, Bu. jangan ngambang gitu. Oke, terus tadi balik deh ke atas. Itu kan ada pembahasan masing-masing hipotesis. Mana coba? Yang mana, Bu? Nah ini, itu tadi coba coba. Bukan. Bawa ke bawah. Ini. Mana nggak bergerak? Nah ini, kamu tambahin hubungan simultan 244 ya, Bu. brand ambassador. Nah, 244 ya. Berarti apa tuh? Bentar, agak lemot ya. Hubungan brand ambassador credibility, social media marketing, dan price discount terhadap impulse buying. Bentar. Saya lupa judulnya atas apa. Jadi tuh hubungan simultan. Hubungan simultan. Hmm, terhadap, nah gitu. Dan nanti dirapiin ya itu, Mbak. Ya, Bu. Mbak. Ya, oke, terus lanjut. Itu diwarnain merah aja dulu. Soalnya laptop saya udah lowbat nih. Ya, Bu. Itu H4-nya samain aja nanti yang atas ya. Ya. Ya, oke. Terus berarti kesimpulan juga ada 4. Oh, kesimpulan bikin per paragraf ya, Bu? Bukan satu Enggak. paragraf aja. Ada 4 poin, nggak bentuknya paragraf. Oh, Kan tadi kesimpulan saya itu baru adalah bikin satu. menjawab rumusan masalah. Mm-mm. Ya, jadi kesimpulan 1 adalah jawaban dari rumusan masalah 1. Oh, baik, baik. Kesimpulan gitu ya. Tuh di warna merah salah nih. Terus tadi pembahasan ya di bab 4. Jawab rumusan masalah. Oh, di bab Pembahasan. 4 tadi mana? Pembahasan ada nggak? Badan, Bu. Ini. Nah, Tadi di tempat. di pembahasan kita sudah tidak mencantumkan angka. Baik. Ya, jadi di sini tuh udah kita bahasnya sudah komprehensif gitu ya. Kaitkan dengan penelitian sebelumnya, kaitkan dengan fenomena yang ada. Jadi kita sudah tidak bahas lagi nih berpengaruh positif atau tidak signifikan gitu. Kan Baik. kalau angka udah di atasnya, kita nggak usah bahas lagi angka di bawah. Jadi kamu menganalisa kenapa sih dia negatif dan tidak signifikan, kenapa sih dia positif dan signifikan gitu. Jadi tapi jangan dalam bentuk angka ya. Di kesimpulan juga, kesimpulan itu tidak boleh mencantumkan angka. Baik, baik. Iya, kalau kesimpulan tadi nggak pakai angka lagi, Bu. Cuma yang di sini Oke. tadi sedikit ragu pakai angka atau enggak. Ini enggak pakai angka juga. Di pembahasan, di sistematika emang udah dicantumin nggak pakai angka, cuma saya bingung. Enggak. Jadi kaitkan sama penelitian sebelumnya atau rujukan jurnal yang kita pakai. Kan itu kita pakai rujukan jurnal kan? Yang tabel itu, tabel Ya, Bu. penelitian terdahulu. Ya, Kaitkan dengan itu. baik. Oke. Udah ya, berarti ini Mbak Safina direvisi dulu ya. Ya, Bu. Revisi Direvisi tentang dulu.
Kemarin berapa ya respondennya ya? 104 Bu. Coba saya mau lihat demografis respondennya, coba data demografis di bab 4 Lewat. awal. Bentar. Iya. Nanti Dari jenis setiap kelamin. bab itu harus paragraf baru ya, Mbak Iya Bu, Safina, jangan ini aku. tiba-tiba naik. Ya oke. Jenis Oke, kelamin, tadi terus apa lagi? jenis kelamin, usia, Nah, itu gambaran umum perusahaan kayaknya kurang banyak deh. iya. Oh, gambaran umum perusahaannya kurang banyak Bu. Iya, tambahin ya narasinya ya, jangan cuma seiprit gitu. Ya, soalnya kirain saya tuh gambaran umum sederhana singkat doang Bu. Kalau banyak takutnya Ya, nanti tapi malah jangan mikir. banyak banget. Ini terlalu sedikit. Pakai visi misi Itu boleh Bu atau lebih ke detail apa Bu biasanya? coba apa sih atasnya? Cuma tentang produknya aja sih. Jangan tentang produk lah. Dia didirikan kapan, terus misalnya Ini, dia pakai brand ambassador ini siapa aja, terus websitenya apa, sosial oh gitu. medianya apa. Kita kan bahas mengenai sosial media Oke, marketing. baik baik. Terus macam-macam susu varian gak usah dijadiin 1 sampai 5 gitu. Kita kan Dijabarin nggak aja fokus Bu. ke situ ya, nggak ke variannya. Nah, Di kesampingin aja. Oke, terus jenis kelamin, apalagi itu tadi? Umur, usia Gen umur Z. ya. Iya, mayoritas Gen Z. Umur generasi apa Gen mayoritas? Z Bu. Gen Z Bu. Gen Z. 97% Gen Z. Ini kamu cuma 2 kategori ya umur Oh, ya? enggak, tiga. Sebenarnya tiga, empat kategori. Cuma respondennya cuma dua doang Bu. Nah, Safina, halo. Iya, halo halo. Ini cuma 2 kategori umur. Kategorinya empat saya bikin di responden, tapi yang isi hanya dua kategori doang Bu di respondennya. Hmm, udah. Oke, terus Terus ini status apa pekerjaan. lagi? Status Pekerjaan. pekerjaan. Kerjaannya apa? Rata-rata mayoritas pelajar atau mahasiswa. Sama kalau yang keduanya ada karyawan swasta. Dan belum bekerja. Tunggu, itu ada guru. Iya, Harus make sense kemarin ya. Antara umur dengan pekerjaan. Ini make sense nggak nih? apa Bu? Gurunya 1% ke satu Antara orang. umur, Uh-uh. ya kan antara umur yang ngisi itu dengan pekerjaan ini harus make sense. Ya, Jangan sampai nih ada pekerjaan yang aneh dikerjakan oleh Gen Z gitu kan nggak mungkin gitu loh. Ini ada yang aneh nggak? wira swasta. Wira swasta, Tapi ada milenialnya, pegawai negeri. Milenial tuh umur berapa ya? 30 sampai 44 tahun, Bu. Oh ya udah, oke lah. Terus apa lagi? Terus penggemar Seventeen, mayoritasnya iya. Oke, terus Terus informasi kolaborasi, mayoritas mereka mengetahui dari sosial media, Bu. ya oke. Terus Udah itu aja untuk demografinya. ya udah berarti ini direvisi dulu ya. Ya, Tadi Bu. cukup banyak tuh revisinya. Karena kita menambahkan hipotesis kan. Analisis pendapat responden benar gak sih Bu pakai uji rata-rata dan standar deviasi atau kayak kemarin kan sebelumnya punya Kak Hilda nggak ada tentang analisis pendapat responden ya. Terus saya nyari-nyari pendahulunya pakai uji rata-rata sama standar deviasi benar nggak Bu? Oh, nggak kayak gini deh. Harusnya Harusnya deh. isinya apa Bu? Makanya saya bingung. Yang ini Coba kamu diskusi sama Mbak Tiara ya. oh ya baik. Ya, dia Yes. dimasukin apa tuh? Kemarin saya lupa. Uh-uh. Coba. Mbak Tiara atau Mas Yusuf ya? Baik. Uh, apa lagi? Bentar ya. Udah habis ini uji instrumen. Kan hipotesis. Nah, jadi jawaban dari hipotesis 4 itu kamu lihat dari hasil uji F ya, Ya Mbak. baik Bu.
poin 4 di rumusan masalah, tujuan, oh ini tadi ya, kesimpulan ya. Iya, kesimpulan sama Kesimpulan buat dalam bentuk bagian pembahasan sudah tidak mencantumkan nilai statistik. hasil hitungan. Terus bimbingan ya ke Pak Farid ya. Ya Bu, saya usahakan Bu. Pak Farid itu kan dia tuh maunya ini Slow loh, nggak respon. langsung bukan dan nggak langsung semua bab gitu. Jadi kamu Hmm. jangan nodong minta semua dicek Ya Bu. ya. Jadi Hmm. bab satu dua dulu dan kayaknya kalau nggak salah Pak Farid tuh maunya dipisah-pisah tuh babnya. Oh baik, baik. Karena Pak Farid kan detail tuh ngeceknya ya. Jadi Terakhir perlu sih banget. kemarin udah dicek bab 1 sampai bab 3-nya. Nah, makanya Udah. saya langsung ke bab 4 Bab ini. satu sampai bab 3 Pak Farid nggak ada catatan. Enggak cuma karena kesalahan penulisan Oh apanya ya aja udah. Mas yang kemarin. Nah, Variabelnya udah oke kan? udah, Ya udah berarti kamu nanti konsultasinya bab 4 iya, ya, bab 4-nya. Terus kamu bilang Bu Rati bilang disuruh tambahin hipotesis. 4 gitu ya. Baik, Bu. Bilang aja pokoknya biar aman ditambahin aja gitu. Karena kan kadang kalau sidang juga kita ditanya eh, hubungan simultannya gitu loh. Tuh ya. Baik, Bu. Oke, Mbak Safina ada pertanyaan lagi nggak? Sebenarnya sih mau nanya, saya bingungnya tentang ini sih statistik kan kayak tadi standar rata-rata itu setahu saya kan secara responden itu X1 sama X2 tuh bagus ya Bu nilainya 5,4 tapi kenapa di pas uji hipotesis itu ternyata tidak signifikan. Tadi mau nanya ke Pak Farid cuma kayaknya Ya, masih itu ke Pak Farid. Itu ke eh, Pak Farid aja, itu ahlinya dia. iya makanya saya bingung saya udah nyari-nyari di internet tapi kayak masih kurang itu juga. Udah ya, Udah berarti itu ya, aja cukup ya, Mbak baik Bu. Safina ya. Oke, ini kalau misalnya live berarti bisa di-download nggak nanti, Mbak Safina? Kalau enggak nanti saya tinggal aja nggak apa-apa Bu ini laptopnya. Kan Ibu itu nanti tinggal dari N Ibu Oh kan gitu, langsung ya 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 otomatis. ya. Kan Oh ya bisa. udah, oke. Iya, nggak apa-apa. Ini saya matiin dulu. Oke, ya, terima kasih. Iya Bu. Ya, selanjutnya Mbak Noni gimana? Ya, selamat sore, Bu. Sore. Ya, izin share screen ya, Bu. Mbak Noni sampai bab berapa ya? Saya revisi di bab 2, masuk bab 3, Bu. Oke. Catatan saya kemarin, tabel sel skincare dibuat grafik batang tahun 2022 Mm-mm. sampai Ya, 2024. ya. Mengikuti panduan variabel penelitian terbaru. Jika variabel X bahasa Inggris, Y-nya juga. Cari jurnal internasional, jangan semua nasional. Sudah dikerjakan belum? Ini ada yang mau saya nanyain juga sih, Bu. Masih agak bingung juga. Aku jelasin satu-satu ya, Bu ya. Ya. Nah, izin ya, Bu. Ini kan kemarin untuk data penjualannya saya udah urutin nih, Bu. 2023 Hmm. kata Ibu kan biar rapi, 2024. Nah, ini urutan MS Glow di nomor 8, penjualannya. Ini udah saya rapihin dari data yang sebelumnya. Lalu kemarin, bentar saya buka catatan saya juga, Bu. Menggunakan panduan variabel penelitian terdahulu. Lalu revisi berikutnya itu, Itu deh Mbak, itu kok ada yang kosong-kosong ya? mm-mm, kosong kosong mana, Bu? Itu data penjualannya kosong-kosong. Ini. Ini. Hmm. Nah, ini eh, minus sih, Bu. Nih, ada penjelasan saya kasih di sini sih. Dimasukin aja kalau minus. Nggak Jangan apa-apa ya, Bu? kosong gitu. Iya, jangan kosong gitu tuh jadi nanti Hmm, jadi pertanyaan. oh gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke, Tulis oke. aja minus. Berarti kan dia rugi kan? Ya, ya. Atau apa? Terus nggak usah Tandain dimasukin dulu ya, Bu. sumbernya Mbak di kanan itu nggak usah. Ini di sini tengah Ini nih yang kolom kolom sumber ini nggak usah. sumber. Ini nggak usah, Bu. Nggak usah hapus aja itu. Oh, nggak apa-apa. Beda-beda lagi sumbernya. Ya karena beda-beda itu Oh, nanti jadi pertanyaan. oh gitu. Jadi ini tiga ini aja ya, Bu. Itu aja. Ini aja. Oke, baik, baik. Terus itu nggak boleh ada yang bolong gitu ya. Harus.
Yang ini Kan ya, kita yang strip-strip iya gini kan ya. kita pengen tahu. Iya loh, jangan Hmm, hmm, hmm. bolong-bolong gitu Ya baik baik, baik. ya. Nanti saya revisi lagi. Lalu Ini fokusnya ke brand apa? MS Glow. brand ambassador IMS Glow. Mana coba salesnya MS Glow kayak apa? Hmm. Ini untuk penjualan e-commerce-nya nih Bu. Tapi kan 2022 nih Bu. Nah Ibu bilang minta di 2023 juga sama 2024. Nah jadi saya masukinnya gini, Excel yang Ibu bilang kemarin juga kan dirapihin juga nih. Kemarin kan agak berantakan, saya bikin juga di Excel kan. Kata Ibu, "Mas, jangan 2022 aja, dari 2022, 23, 24." Nah, Ya tapi jangan ada yang nah, kosong. Gimana mm, kita mau bandinginnya kalau kosong gitu? iya, 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 Terus iya. MS Glow di 2024 gimana? Naik atau turun salesnya? Nah, ini kosong sih Bu. Saya karena agak belum dapat hasilnya sih Bu. Berarti nanti saya isi aja ya, berarti ya Bu ya. Sih, Saya jangan kosong pasangin ya. gitu. Iya, ya udah deh. Saya coba rapiin lagi deh. Tapi kalau Terus untuk MS formatnya Glow ini udah bener ya di Bu? MS Glow itu ada di ranking berapa dia skincare? 8. Di 8 ya Bu. Ya oke, tapi itu jangan kosong ya Mbak, kanannya tuh. Mm-mm. Iya, iya. Nanti aku coba Harusnya jangan data rapiin. penjualan sih ya menurut. Data penjualan oke, data penjualan dan ranking skincare mungkin ya. Jualan dan ranking. Peringkat gitu Hmm, kali Bu ya. ya peringkat atau ya ini data top brand, 10 top brand skincare di Indonesia mungkin gitu. Hmm. Peringkat 10 top skincare. skincare. Data penjualan dan peringkat skincare Data penjualan dan peringkat skincare. Ya, di periode. Indonesia. Di Indonesia kan? Ya, betul. Ya itu Oke. nggak boleh kosong ya Mbak. Iya, iya Ibu. Nanti aku coba ya. Ya terus Lalu ini yang 2022-nya. Lalu di sini saya tambahin untuk juga untuk kemarin revisian di, nah ini Bu, ini penelitian terdahulunya yang metode baru yang Ibu bilang tuh. Kemarin kan saya yang lama, saya udah ganti ke yang baru. Lalu saya udah saya lagi kemarin. Cuma kemarin juga ada rapiin babnya, saya lupa baru ingat tadi Bu rapiin babnya. Maaf ya, nanti saya rapiin lagi yang bab-babnya ini. Nah, It- saya juga Mbak, kemarin itu ada di tabel nggak, diagram. Mbak Noni? Itu di tabel Iya, jangan dimasukin angka-angka deh. tabel kenapa Bu? Nggak perlu dimasukin angka-angka. Itu nomor 3 nggak perlu dimasukin Oh, nilainya berapa. Nggak perlu, hasilnya cukup. angka-angka yang ini maksudnya Bu? Ya nggak usah dimasukin kayak gitu-gitu. Oh, ini nggak usah. Nggak Cuma usah, kita kan penjelasan cuma aja perlu ya? hasilnya. Hmm, Nggak usah dimasukin ya. angka. Baik, baik, baik. Saya catat, saya. Oke, nanti saya hapus-hapusin angka-angkanya deh. Ini juga ya. Pokoknya semuanya ya, Bu. Hmm. Oke, Jurnal baik. internasional mana, Mbak? Iya, sebentar, Bu. Ini jurnal internasionalnya, Bu. Kemarin. Nah, ini saya ada ganti. Jurnal internasionalnya. Iya. Makin Suara saya kedengeran sih. mengidentifikasi masalah. Iya, cuma agak eh, sember Iya, gitu sih, Bu. Maaf, maaf. oke. Kayak agak jauh. Agak jauh. Iya, agak jauh sama sember gitu, Bu. Jadi agak kurang jelas sih. Tapi nggak apa. Oh, Gimana, Bu? kalau ini sama aja. Ini apa, Bu? Suara saya ini sama aja nggak? Sama sih, Bu. Sama aja. Ya udah. Heeh, Oke, terus heeh. Ini kan yang jurnal ini ya, Bu, yang diagram alirnya nih, Bu, yang internasional. ya oke. Proses Udah penyusunan, dimasukin ke tabelnya belum? lalu pengujian normalisasi, validasi, kalau tidak valid, modifikasi lagi, lalu tahap uji, hasil pembahasan, dan kesimpulan saran seperti biasa. Itu sih Bu, ini untuk ininya. Ininya kalau ini udah oke ya Bu?
Udah oke itu oke. Oke. Oh, ya. Eh, ya. Ini suara saya kedengeran nggak? Ah, iya, iya. Iya, kedengeran, Bu. Oke, ya udah. Oke, nah ini Hmm. itu biasakan ya teman-teman kok kasih garis tuh nempel gitu loh garisnya. Oh, ini yang tadi Ibu Kenapa info sih itu ya. bikin garis nggak nempel-nempel gitu? Ya, iya nanti Ya, saya nempel revisi, ya Bu. garisnya Heeh. ya. Iya, heeh. Gitu. Nah, Mm-mm. Ini juga ke sini ya, oke ya, Bu. ya itu ke situ. Oke. Bu, sama yang tadi ini H1 H2 udah benar atau ini, Bu? Ya udah nanti lihat hasilnya dulu. Hasil olah datanya. Oh, gitu. Oh, gitu, oke, oke. Ya, kalau Ini tadi udah kan oke Mbak, tapi ya. Mbak Safina nggak Respondennya. signifikan kan? Iya, iya. Lalu X1 pengaruh nilai beli ini oke, ini udah dijelasin. Terus berikutnya, Pembimbing duanya siapa Mbak Noni? oh, saya Bu Pustika, Bu. Oke, habis ini ke Bu Pustika juga ya. Ah, udah langsung ke Bu Pustika ya, udah. Oke ya, Ya, Bu. Oke, baik, baik. tunggu sampelnya berapa itu? Sampelnya ini untuk, nah, ini saya rencana mau 100, Bu. Mau genapin jadi 100 aja untuk sampel di Nggak shelfnya. bisa begitu, harus ada rumus. Saya mau Oh, nggak bisa, gitu. saya maunya 100 nggak bisa gitu. Oh, gitu Itu ya, kan Bu. hair et al 5 5 5 Mm-mm. sampai Mm-mm. 10 ya. Berarti kamu kalau mau Mm-mm. 100 dikali Ambilnya kan berapa? rata-rata. Itu kan dikali Hmm, 8. Berarti ya udah kamu kali 10 aja tanggung 120. oh gitu. Iya, jadi nggak bisa kayak Oh, pakai nggak feeling, bisa. Mbak Noni gimana sih? Iya, soalnya saya kasih keterangan di sini sih, Bu. Oh iya, oke dua deh, Bu. belas Berat, kali 10 kali 10. Salah, salah, sorry. 120. Jadi nggak bisa feeling ya. Iya, Harus iya, sesuai iya, teori. Bu. Oh, gitu ya. Oke, oke, baik, Bu. Berarti Ya, ini kamu saya hapus nanti aja kamu nanti ya, kalau Bu. di sidang jangan gitu jawabnya, jangan oh gitu ya, nggak boleh gitu ya jawabnya. Baik Iya, Bu. Pak gitu kalau pas Baik, sidang. baik, Nah Bu. gitu, jangan oh gitu ya, Mm-mm. jangan begitu jawabnya. Iya, baik, Bu. Oke, Ini terus jadi 120. Heeh. Oke. Lalu ini untuk kriteria respondennya, calon konsumen yang pernah menggunakan Ya atau oke, terus mempertimbangkan lanjut produk lanjut Mbak. oke. Ini 18 tahun, lanjut, lanjut. Ini Ya terus investigasi lanjut. dan oke. Soalnya laptop saya udah mati nih. Oh, iya, iya, Terus oke, Bu. lanjut. Ini lanjut, lanjut, lanjut. Ini lanjut, Bu. Ya, Ah, udah sih, Bu, ini ya doang udah. sampai terakhir. Berarti Ini Mbak 6 Noni bulan. direvisi dulu Mm-mm. sesuai tadi catatan saya apa tadi revisinya ya? Ini, Bu, Tadi ini jadi tabelnya lupa ya nih. diperbaiki Sudah perlu ya masukin angka, tabel. tabel, yang saya tanda-tandain merah aja ya tadi ya, Bu. Ini Terus udah ke oke Bu ya, Bu, Pustika dulu deh, seluruhnya. ke Bu Pustika deh habis ini. Mm-mm. Ya, terus langsung mulai buat draft kuesioner. Udah kuesioner ya. Oke, baik, Bu. Berarti di bab 3-nya udah oke ya, Bu? Tinggal masuk draft kuesionernya ya. Itu saya belum oke sih sebenarnya yang bab Oh, belum satunya. oke. Oh, bab Bab satunya. satunya kan itu tadi datanya mana? Belum belum meyakinkan itu datanya. Data salesnya. Oh iya, iya benar-benar yang tadi saya strip ya. Oh iya. Nanti berarti saya balik lagi ke Ibu ya, Bu? Iya, sambil paralel ke Bu Pustika juga ya. Jadi Iya, jangan menunda-nunda ke pembimbing dua. Oh gitu. Iya, Mana sih? baik-baik. Berarti nanti maksud Ibu ke Bu Pustika, terus saya juga ikut ke bimbingan Ibu juga ya Iya, untuk yang bab paralel. satunya. Heeh. Iya, baik deh, Bu. Catatan revisi berarti tadi lengkapi Ini tabel di latar belakang ya. iya, tabel yang isi yang kolom yang kosong. Ya, Isi si kolom kolom yang kosong. kosong, lalu Terus ini udah isi kolom kosong, lalu ini dengan Ibu Pustika sama ini apa namanya hasil buat draft penelitian tidak boleh kuesioner. angka, Ya, penelitian tidak boleh angka, sama tidak sama perlu buat dimasukin. buat draft kuesioner ya. Iya, buat resepsionis. Ya, Baik, Bu. oke. Ini mana nih? Oh, Mas Irsyad baru join lagi. Mas Irsyad, sorry nih lo, saya udah lowbat nih. Kenapa baru join ya Mas Irsyad ya? Mas Irsyad. Ini Mas Irsyad kenapa baru join ya?
Halo Mas Irsyad. Iya, selamat sore Bu Rati. Ya, kenapa baru join ya? Izin Bu, saya Saya baru udah, sampai rumah. oh ini saya soalnya di jalan dan laptop saya Heeh. ini lowbat ya. Udah dari tadi soalnya kita bimbingan nih. Oh iya Bu, maaf Bu. Gitu. Apa nggak Heeh. dikirim aja deh ke saya deh draftnya ya. Oh Nanti iya saya boleh. coret-coret. Iya boleh boleh. Untuk Ya, draftnya saya gitu udah aja kirim ya. juga di ini ya Bu ya di siap. Kemarin catatannya apa ya dari saya? Kemarin catatan dari kalau dari Bu Rati sendiri kan udah ACC Bu untuk yang bab 1 sampai bab 3-nya. Mm-mm. Nah, cuman dari Terus? catatan Pak Farid ada perubahan di latar belakang Bu karena dari Ya sisi. coba, mungkin tampilin deh. Oke, sebentar ya Bu, izin Mm-mm. share screen. Ini agak cepat aja nggak apa ya? Iya, boleh Bu. Duh, maaf banget Bu. Oke, udah tampil belum Bu? Izin Bu. Belum, ini tampilannya Zoom. Oh, sebentar. Ini. Kayak apa dari favorit apa? Kalau dari Pak Farid sendiri ada perubahan di latar belakang Bu yang pertama. Terus untuk yang ininya, sebentar Bu. Kemarin judulnya apa ya? Peng- Pengaruh sales promotion, discount, dan impulse buying Bu terhadap purchase decision Ya, oke. di aplikasi TikTok Shop. Ini Bu Udah untuk diperbaiki belum? udah sudah saya perbaiki. Coba mana? Untuk catatan dari Pak Farid ini Bu. Heeh. Revisi latar belakang, revisi rumusan masalah, penambahan rujukan pada metode penelitian, sekalian saya Iya, tampilin di sini tampil ya, Bu. aja. Oke, Data pucuk. Judulnya apa coba? ini judulnya. Ya, terus latar belakang. Untuk latar belakangnya, ini Bu. Mm-mm. Pak Farid minta gimana? Pak Farid kemarin dari Pak Farid masukannya ini terlalu banyak data empiris, takutnya menjadi Mm-mm. pertanyaan di itu pas ujian, Bu. Sidang. Heeh. Mm-mm. Terus untuk data-datanya kemarin kan mungkin dari sisi Pak Farid pas dibaca latar belakangnya lagi, ini latar belakang yang tulisan-tulisan kayak gini Bu redaksinya kayak kurang into sama ke data empirisnya. Mm-mm. Jadi ini udah saya ubah lagi, terus udah Oh ya udah. diperbaiki. Oke, tunggu tunggu. Itu Ya, ini bisa nggak Mas? Bikin ini kan screenshot ya. iya betul. Bisa nggak sih dibikin sendiri Oh bisa Bu, bisa. ya? Jadi Ya, nggak ada watermarknya ini loh. oh boleh, iya. Ya, nggak apa-apa ini pakai ini. Tapi kalau bisa bikin gampang kan? Ini tinggal kita tinggal masukin angkanya. Bisa. Ya, jadi nggak ada watermark walaupun sumbernya dari BPS. Perbaiki dulu. Grafiknya jangan ada watermark. Oke baik Bu. Ya, tapi jangan Excel ya, tetap grafik ini, Oh grafik tetap batang. grafik, iya. Ya, grafik batang tanpa watermark gitu, coba. Oke baik Bu. Ya, oke. Terus Lanjut ini juga kalau yang ini juga nih, oh berarti yes, hampir seluruh ya. grafiknya ya, Heeh, Bu. ya. Kalau yang ini, Kalau ini nggak apa-apa. Kalau kalau tadi tuh kayak nggak serius gitu loh, oh iya sih, ya kan? Jadi, diurung-urung gitu, terus ada heeh, ya, watermarknya. heeh, ya. Ini nggak apa-apa. Mm-mm. Lanjut. Kalau kayak gini berarti dibikin ulang lagi ya, Ini Bu. nggak apa-apa sih. Ini nggak apa-apa. Ini nggak apa. Oke, Yang ada baik. watermarknya itu agak ini, agak mengganggu ya. Iya, jelek ya, Bu, jadinya. Terus ini kenapa? Kalau ini di sini saya mau kasih tahu kalau ini ada penekanan penekanan di sini, Bu. Jadi untuk latar belakangnya poin besarnya di sini.
Hmm, Karena TikTok Shop tapi belum. nanti nggak usah diwarnain kuning. Oh iya enggak. Ya oke. Untuk penekanan di sini aja, Bu. Ya oke. Nah, lanjut ke data empiris audiens TikTok, Mm-mm. lalu ke Ini udah favorit nggak apa-apa nih, banyak ini. kalau kemarin lebih banyak lagi ini udah dipotong Oh 50% ya aja. udah. Tapi udah balik lagi ke dia belum? Belum, jadi diajuin ke ibu dulu. Oh Kemarin ya saya udah. Ya terus. lalu ini masuk ke customer behavior, Bu, Mm-mm. untuk alasan-alasan kenapa orang belanja di Mm-mm. TikTok Shop. Lalu ini dari tambahan favorit juga, Bu. Kemarin saya disuruh memastikan untuk pengutipan-pengutipan di latar belakang karena di latar belakang sebelumnya itu nggak ada pengutipan kayak gini, Bu. Ya kan harus ada itu memang. Iya. Nah, ini udah Ya saya terus. tambahin. Udah masing-masing variabel udah saya tulis di sini. Mm-mm. Impulsive buying, lalu discount, sales promotion. Nah terus sama ini ya jarak antara alinea tuh kayaknya terlalu jauh deh. Nanti dicek Jarak. lagi ya Mas Irsat. Oh iya, Bu, baik. Satu tab ya, Bu. Kenapa? Iya kenapa itu renggang? Kayaknya itu dia settingannya tuh Iya, iya. jarak antar alineanya. Oh, iya, Bu. Harusnya kan nggak, harusnya sama kan? Itu kayaknya dua. Oh iya. Nanti dicek ya. Iya, nanti saya cek. Berarti untuk yang selanjutnya Jarak antar alinea dicek. itu satu tab aja berarti ya, Bu ya? Iya, cuman itu kayaknya settingannya dua, jadi harus diubah settingannya di Iya. laptopnya, di Word-nya. Oke, Bu. Ini mungkin Itu karena harusnya saya. sama kayak yang ini, kayak yang ini nih 1,5 kan? Yang ini 1,5 kan, yang lain kan? Iya, Antar 1,5. baris 1,5, Heeh. harusnya antar alinea juga 1,5, jangan dua. Oh iya, Bu. Tercoba saya perbaiki lagi. Mm-mm. Oke. Terus, Terus di sini rumusan masalah nih, Bu. nah kalau rumusan masalah susah, bikinnya dalam bentuk pertanyaan aja deh. Oh, enggak, kalau menurut Pak Farid itu, Bu, malah karena kemarin kan eh, saya bilang untuk variabel-variabelnya ada purchase decision. Nah, apa di rumusan masalah ini nggak ada purchase decisionnya, Bu. Kayak melakukan pembelian gitu. Kalau yang kemarin yang di ACC malah yang Oh, untuk yang poin ketiga aja. Karena di oh ya poin udah. satu 2 itu nggak Oke ada oke, pembelian. ya udah. Oke. Terus untuk batasan masalah nggak ada problem. Ya terus apa lagi? Terus di metode penelitiannya sih, Bu, ini. Ya oke nggak apa-apa. Mm-mm. Terus, Oke. Kemarin ada typo di sini. Kausalitas saya malah nulisnya itu yang berhubungan, mah. Kalau yang kausalitas mm-mm. sebab akibat ya, Bu. Ya kalau favorit emang detail nggak apa-apa, udah Hmm. ikutin aja. Terus apa lagi? Oke. Lanjut untuk kajian teori nggak ada Itu masalah. nanti bahasa Inggris tuh di hipotesis miring-miring ya? Oh iya, Bu. Ah, Itu belum miring tuh. hipotesis. Oh ini ya, Bu. Hipotesis satu, hipotesis dua. Mana tadi di atas? Oh yang ini ya, Bu. Di atas lagi. Ini. Nah itu ya, itu kan Nah, belum miring tuh nama variabelnya. oke baik, Bu. Oke, lanjut ke ini nggak ada masalah. Bab dua, Di bab 2 itu sebentar. Di bab 2 itu Pak Farid ini Bu suggest buat ditambahkan lagi untuk penelitian terdahulunya ya ditambahin. nggak apa-apa. Hmm. Ini udah saya tambahin 5 lagi. Ya 10 jadinya. Iya, jadi 10. Ya oke. Oke. Nah, untuk yang kemarin ada kesalahan saya naruh tempat di ini Bu, tabel kerangka konseptual malah terbalik sama yang di bawahnya. Ya oke. Ini saya udah perbaiki lagi, Bu. Ya terus. Oke, lanjut. Hmm, ini nggak ada Ini juga nih kerangka kalau bisa jangan terlalu simpel nih Mas. Oh, yang ini ya, Bu? Jadi misalkan identifikasi masalah. Mm-mm.
Studi literatur. Coba masukin jurnal yang benar-benar jadi acuannya Mas Irsat yang mana? Oh iya baik Bu. Ya, jadi studi literatur dalam kurung jurnal apa masukin? Mm-mm. Kalau Gitu. ini di kalau misalkan di sini ditambahin ini ya Bu kayak definisinya gitu ya Bu. Enggak. Jadi, maksudnya? Misal studi literatur adalah apa-apa gitu Bu. Enggak. Enggak. Jadi identifikasi masalah, terus Hmm, studi literatur. Kita kan melakukan studi literatur dengan membaca jurnal. betul. Nah, jurnal acuannya Mas Irsat yang mana nih dari yang tabel 10 itu? Masukin satu Oh, judulnya di sini. oh iya baik Bu. Ya, jadi studi literatur dalam kurung jurnal apa gitu loh. Dimasukin nama jurnalnya biar keren aja gitu loh. Oh iya baik. Jadi nggak flat banget ininya. Hmm. Nanti coba saya baca contoh yang waktu itu jurnal yang Ibu Ya sudah saya tadi buat baca tadi Bu. Mbak Safina udah bener tuh punya Nah, dia tuh. Dia udah bagus tadi. Apa gambar itunya? ininya apa sih kerangka Gambar penelitian ya? kerangkanya ini. Jadi nggak terlalu simple ya. Oke Terus baik Bu. kalau bisa misalnya nih arrow-nya dibikin tebel gitu loh. Jangan atau misalkan dikasih warna apa gitu. Ya, jadi yang biar nggak standar banget Oke baik Bu. ya. Misalnya simple pun nggak apa-apa, tapi kotaknya dikasih warna misalnya, terus garisnya arrow-nya tebel atau gimana gitu loh. Hmm. Pemilihan arrow-nya kan bisa tuh yang Iya. 3D atau apa gitu loh Mas Irsat. Oke baik Bu. Iya. Iya. Ya. Ini tadi emang saya mau revisi dulu sebelum bimbingan tapi belum sempat Ya Bu. ini nanti Iya. dibikin lebih lebih inilah lebih proper ya. Iya baik Bu. Hmm. Oke lanjut. Nah, ini yang diganti kemarin. Tuh kurang garis tuh. Oh iya H2-nya yang mana tengahnya ya. garisnya? Oke Bu. Gila. Hilang. Tinggalan di Terus atas. ya sekalian dibenerin nanti. Tulisan X1-nya, X2, X3, satunya tuh kecil di bawah. Oh yang di sininya Bu. Iya superscript. Satunya tuh bikin superscript jadi X Oh satunya yang X kecil. X1 A satunya ada di atas ya Bu. Di Oh, bawah di bawah. satunya. Oh di bawah. Oh baik. Oke. Yang satunya aja ya, X-nya enggak. Oke Bu baik Bu. H-nya juga tuh, H satunya juga tuh kecil. Eh, Oke. Untuk nextnya. jumlah respondennya berapa? Jumlah respondennya kemarin 117 Bu ketemunya. Kali berapa itu? Dikali 7 dari 16 indikator. Oh, ya udah, oke. Nah, kayak gini Bu perhitungannya. Heeh, iya ya. Oke. Itu juga ya semua tulisan X1, X2 tuh nanti diganti semua. Oh, berarti semua meliputi Semua, semua yang ada di semua, sini. semua dari atas sampai dari bab 1 sampai terakhir nanti pembahasan. Iya ya. Baik, Bu. Coba lihat di jurnal-jurnal kan dia nulisnya gitu, nggak begitu nulisnya Mm-mm. kan. Baik, Bu. Nulisnya Nanti saya X1-nya kecil satunya. dijadiin superscript ya, Bu. Mm-mm. Oke. Udah, berarti bab 4 belum kan nih? Belum, Bu. Iya, belum. Berarti mulai nulis kuesioner ya? Oh, udah, Bikin. saya Udah, mau ajuin lagi. Malah saya sekalian, Bu. coba mana? Nah. Bu, sebelumnya saya mau tanya, Bu. Izin, Bu. Untuk perbedaan metode penelitian deskriptif dan eksplanatori itu apa ya, Bu? Deskriptif. Kalau deskriptif kita mendeskripsikan. Jadi Ah, kita yang deskriptif, bukan eksplanatori. Kalau eksplanatori itu lebih kayak kalau kita penelitiannya kualitatif. oh, Kita kalau kan kita, kuanti kan? kalau saya kuanti kan, jadi berarti deskriptif ya, Bu? Iya, deskriptif. Oke, baik, Bu. Kalau eksplanatori kan mengeksplain gitu lah apa yang sudah kita apa analisa kita kan kalau kualitatif kan dia lebih kayak observasi kayak gitu loh. Hmm, Ya, kita iya. kita deskriptif. Oke, baik. Untuk explanatory sama exploratory ya, Bu ya, satu lagi ya. Itu sama berarti ya, Bu ya. Iya, tapi yang jelas kita deskriptif. Oke, baik berarti. Terus di sini kamu masukin UJF nggak? Penjelasan UJF. UJF masukin ya. Oke.
UJF. Iya, Bu. Dimasukin. UJF itu adalah kita untuk menghitung pengaruh simultan. Kita kan Mm-mm. nggak, di sini kan di research frameworknya Mas Irsyad nggak ada pengaruh simultan kan? Iya, nggak ada. Berarti nggak usah dimasukin dulu UJF-nya. Oke, berarti yang Kecuali kecuali nanti mau dimasukkan ada hipotesis 5, hipotesis 4. oh ya, harus simultan. Pengaruh simultan variabel X1, X2, X. Oke aja ya, Bu. Iya, jadi ini maksudnya di keep dulu. Nanti kalau hasilnya nih nggak simultan semuanya secara parsial, kita boleh nguji secara simultan UJF. Baik. Berat, ini nggak usah di delete, ditandain aja. Oke, dimark Nanti aja, Bu. lihat hasil dari nanti lihat hasil UJF-nya, hasil bab 4-nya ya. Oh iya, berarti setelah olah data ya, Bu, berarti. Ya, setelah olah data. Kalau misalnya logikanya gini, kalau secara parsial semuanya positif dan simultan, Mm-mm. secara parsial nih, maksudnya secara parsial satu-satu nih, Mm-mm, variabel betul. X1 terhadap Y, X2 Mm. terhadap Y, itu semuanya positif dan signifikan. Otomatis secara simultan juga pasti kan positif dan Betul. signifikan. Logikanya gitu. Mm-mm. Tapi kalau misalnya ada variabel X1 positif signifikan, X2 enggak nih, enggak signifikan. Mm. X3-nya juga enggak. Ya udah kita mau nggak mau, ya udah kita uji deh. Secara simultannya gimana sih gitu. Oh iya, baik, Bu. Paham Mhm. ya? Paham, paham, Bu. Jadi nanti kalau ditanya pada saat sidang buat apa kita menguji uji F, ya buat mengetahui pengaruh simultan semua variabel X terhadap Y Iya. gitu. Oke. Kalau Oke. secara parsial aja sudah simultan nih semuanya, ya nggak usah, pasti otomatis dia pasti hasilnya sama kan, positif dan signifikan gitu. Tapi kalau ada salah satunya nih nggak positif dan nggak signifikan, mungkin aja secara simultan juga enggak gitu kan, Baik, Bu. gitu ya. Oke, oke. Berarti yang kita harapkan di UJF ini outputnya untuk semua Ketiga variabel ketiga variabel itu ya, Bu, berpengaruh berpengaruh ya, Bu. simultan terhadap Y Oh iya, oke, baik, Bu. ya. Ya. Gitu. Jadi nanti kalau ditanya tuh kan pasti penguji nanyanya gitu ya. Buat apa Hmm. kamu uji F? Buat apa uji T? Harus tahu apa Hmm. namanya? Tujuannya tuh apa sih kita melakukan uji F? Tujuannya apa untuk uji koefisien? Tujuannya Hmm. apa gitu loh untuk menguji R square? Jadi harus tahu ya. Jadi nggak boleh nih kita asal tulis aja tapi kita nggak paham apa yang kita Ya. tulis Hmm. gitu ya. Baik, Bu Rati. Mm-mm. Sembari saya Oke, pelajari. ya terus Oke. lanjut. Terus lanjut eh, untuk yang ini ya, Bu ya, kuesionernya. Ya, kuesioner mana? Untuk kuesionernya sebentar. Ini, Bu. Oke, ini laki-laki perempuan terus Di filingnya. ini udah di ini ya, dikategorikan berdasarkan generasi ya. Udah, Bu, ini. Generasi Gen Z, Millennials, Gen X, Baby Ya, Boomers. oke. Dan yang Terus terakhir, status pekerjaan. mm, Mungkin status pekerjaan perlu ditambah atau hanya segini aja ya, Bu? Cukup. nggak apa-apa udah gitu aja. Gini aja ya. Oke, baik. Hmm. Untuk pendapatan bulanan juga Coba-coba pekerjaan coba pekerjaan ini, Bu. pelajar pekerja penuh waktu saya karyawan. Iya, full Langsung time. nggak, ini karyawan aja. Ini membingungkan nih. Yang pertama pelajar atau mahasiswa, kedua karyawan gitu aja. Oke, baik, Bu. Karyawan, karyawan garis miring PNS misalnya. Nomor 4 untuk Jangan sampai nih kuesioner orang jadi bingung isinya. jadi ngeribetin mereka. Iya, jadi Oke. kayak aduh udah baru-baru aja udah bingung gitu kan. To be karyawan berarti ya, Bu, Iya karyawan aja. karyawan aja, karyawan, Berarti karyawan swasta, PNS. oh, Gitu aja karyawan swasta, pekerja paruh waktu ganti karyawan swasta. Pak penuh waktu ganti karyawan PNS. Gitu aja. oke, baik, Bu. Terus wirausaha tidak bekerja lainnya gitu ya. Ya, baik, Bu Rati. Oke.
Oke, untuk Pendapatan. pendapatan, Ya oke. untuk penggunaan media sosial. Oke, terus Kalau ini perlu nggak Bu ditulis ya Bu? nggak apa-apa itu boleh. Nggak apa ya? Jenis perangkat yang dimiliki handphone aja, jangan smartphone. Bingung tuh nanti orang. Aku punya handphone, smartphone bukan ya? Iya. Udah handphone aja. Jangan terlalu canggih nih bikin ininya. Handphone. Oke, baik berarti. Oke. Ya, oke, udah terus. Nah ini Bu. Ini domisilinya di mana ini? Apanya Bu? Target respondennya? Di seluruh Indonesia. Ya udah berarti harus masukin dong domisili. Oh iya. Oh, masukin domisili Jabodetabek, luar Jabodetabek gitu aja. Jabodetabek, luar Jabodetabek. Dua pilihan aja. Oke berarti. Hmm. Lanjut ke Tadi pertanyaan. pendidikan udah ya tadi? Sudah Bu. Ya oke. Pertanyaannya ini. Untuk pertanyaan belum kemarin belum diajuin ke Pak Farid sih Bu. Ini masih sama seperti yang bimbingan sebelumnya. Di TikTok sekarang bisa belanja ya? Kan Bisa sempat Bu. sempat nggak bisa tuh waktu itu. Nah, di tahun 2021 atau 2023 kemarin. Iya. Nah, tapi Terus kemarin sekarang udah bisa lagi. udah digait sama Tokopedia jadinya. Tapi dia belinya tetap dari TikToknya. Tetap dari TikToknya. Ya udah, ini oke sih. Ini udah ngecek belum sih? Belum. Belum Bu, untuk yang kuesioner kemarin baru sempat bahas yang itu aja. Eh, Draft bab 1 sampai bab 3. Ini kayaknya udah oke sih. Overall udah berarti ya Bu? Ya, udah oke. Jadi tadi catatannya apa aja ya? Bisa di copy nggak ke chat, Mas? Biasa Oh copy ke bisa. sini nih. Oke. Di sini ya Bu? Bentar dulu. Ya. Berarti tadi kan ada revisi minor ya dari saya. Mm-mm. Nanti diperbaiki sekalian paralel ke Pak Farid. Oke, berarti saya ajuin lagi ke Pak Farid, tapi sebelum saya revisi dulu. Iya, terus kan Pak Farid sudah oke tuh sama variabelnya kan Mm-mm. kemarin. Jadi menurut saya sih kalau sebar kuesioner sebar aja. Ya berarti kalau untuk sebar nggak apa-apa ya Bu ya? Gak apa-apa kan itu udah oke. Heeh. Apa namanya? Variabelnya kan dia. Mm. Iya udah, Iya, jadi ya udah mulai tinggal teknis disebar aja sambil penulisan aja. Heeh. paralel aja, paralel. Misalnya saat bimbingan juga mau tanya mengenai kuesioner ya silakan. Tapi kalau menurut saya sih nggak perlu sih. Udah kalau dia udah Pak Farid udah oke variabel dan indikator ya so far pasti kan udah oke juga dengan kuesionernya Mm. gitu ya, Baik berarti. gitu ya. Berarti saya paralel buat Mm-mm. bimbingan lagi sama sebar kuesioner ya. Oke. Iya gitu ya. Oke Oke, Bu. ini kita ini dulu ya, foto dulu ya. Oh iya, baik Bu. Mbak Safina masih ada nggak nih? Mbak Noni deh. Mbak Safina kayaknya lagi ke dokter dia. Oke, Mas Irsad bimbingan jangan lama-lama ya, nanti ya kalau bisa seminggu gitu. Oh iya, Jangan nunggunya jangan terlalu lama. Maksudnya jedanya tuh minggu seminggu gitu loh, iya iya, baik Bu. Nah, ya. ya. Biar bisa si biar bisa sidang. Sidang kan
akhir Februari lah kalau bisa ikut sidang atau awal Maret Worst ya. case-nya berarti awal Maret ya, Bu ya? Apa? Worst case untuk sidangnya Iya, awal Maret. karena yudisium kan awal April ya. Oh iya. Saya sih maunya sebelum puasa gitu loh. Oh Ya iya. nggak sih? Ya Bisa bisa. jangan pas Hmm. puasa. Untuk bab Ya, 4 itu nggak lama kan ya, Bu ya, untuk perancangannya nggak ya? lama. Yang lama itu justru olah data. Kalau datanya nggak normal, Anda harus buang outlier, nambah responden gitu Hmm. loh. Lamanya kadang-kadang di situ. Itu kayak apa sih? Gambling gitu ya. Hasilnya bagus Hmm. nggak sih gitu kan? Kita kan Hmm. pengennya datanya normal. Karena kalau data nggak normal, kita nggak bisa ngelanjutin uji-uji yang lain kan? Hmm. Gitu Oke. ya. Jadi mulai sebar aja dari sekarang. Baik, Bu Ratih. Nah, karena kan itu makan waktu tuh. Oke Hmm. ya, kita foto dulu. Oke, yuk. Foto lagi, Bu. Satu. Tadi udah saya share screen sih, Bu. Belum, Tapi belum saya lagi siap ya. aneh nggak? Coba, coba mana? Aduh, maaf banget nih, Mbak Nani. Oke, Itu Bu. saya lagi Ulang lagi aja, merem. Bu. Oke. Oh Ulang, iya, ulang. oke. Yuk. Ayo Mbak Satu, Noni. dua, tiga. Udah. Bentar, Bu. Aduh, kok jadi ngehang, Bu. Bentar, bentar, Bu. Aduh, ngehang. Sorry, sorry, Bu. Sorry, Bu. Sekali lagi, Bu. Sekali lagi, Bu. Iya, lagi-lagi. Ya, Yuk. satu, dua, tiga. Udah. Ya, Saya udah sampai udah, lapangan nih. Wih, udah. Anak saya mau sparring basket. maaf banget berarti. Nggak Pas apa-apa, lagi. ini jauh banget lagi di Palmerah. Oh, Pameran dari macet mana, lagi. Bu? Dari mana ke Palmera, Bu? Saya dari Cijantung ke Palmerah. Tapi tadi jemput anak saya dulu ke sekolah. Saya baru lewat Ya. Palmerah malah. Macet Oh ya, banget. macet banget ya. Ini Iya. macet banget. Mm-mm. Ya udah, oke. Tetap Oke. semangat ya, teman-teman ya. Dan Iya, Bu. Mbak Noni juga nih. Mbak Noni bimbingannya jangan lama gitu. Iya, Bu. Seminggu Oh, saya bimbingan. Soalnya kalau udah saya 2 minggu kayak tuh lagi saya juga udah lupa gitu kan ya. Ya, pokoknya harus dipaksa deh. Ya, saya harus lagi kayak maksudnya lagi down-down mentalnya, Bu. Maaf ya, Bu. kenapa down Karena we mentalnya? karena mau sidang juga, saya juga baru kerja, terus WFH lagi, Bu, dapat WFH sambil saya urus anak. Anak saya masih 1 tahun setengah. Aduh, saya kayak kemarin kayak mau nyerah, Bu, jujur aja, Bu. Kayak mau Jangan dong, nangis. jangan nyerah. Dulu saya juga Iya, waktu S1 saya lagi hamil. Udah nggak apa-apa itu mah penderitaan cuma sementara, cuma 2 bulan ya. Jadi nih Mbak Noni harus pinter-pinter jadi bagi sedih waktu. saya. Nggak harus pinter-pinter bagi waktu. Misalnya nih anaknya udah tidur, jam berapa tidurnya? Malam, Jam setengah 11 kadang-kadang. setengah 11. Mbak Noni istirahat bangun jam 2. Ngerjain gitu. Kan malah enak Ibu, WFH, ya kan? Di kadang-kadang rumah. malam saya juga kerja, Bu, jam segitu, Bu. Mungkin kayak Ngapain? kerja sama orang China asli ya, kadang-kadang nanya datanya tuh malam. Itu saya baru Hmm, kadang-kadang saya baru bisa kerjain itu malam, Bu. Makanya saya keteter juga. Gitu. suaminya suruh suruh gantian jagain anaknya. Karena kalau lagi kuliah itu butuh support system. Iya, Jadi Bu. Iya. jadi penting banget sih. Maksudnya kita harus punya support system. Misalnya suami atau apa orang tua ya. Itu. Iya, Bu. Jadi semangat ya. Iya, Bu. Bu, kalau udah sidang itu kemungkinan lulus enggaknya itu berapa persen sih? Ya tergantung menguasai bahannya atau enggak. Oh, gitu ya, Bu. Kalau kita 80% menguasai, kita bisa jawab, ya pasti lulus. Kalau ditanyanya nggak bisa, terus hasil olah datanya ngaco, ya Oh, gitu. kemungkinan ngulang. Kalau ngulang itu dikasih waktu 1 minggu untuk sidang Oh, ulang. Wow. Mm-mm. Gitu kan udah, kalau udah sidang ulang tuh kayak udah nggak enak ya, udah Hmm. moodnya udah nggak ini, Udah beda. udah beda gitu ya. Jadi iya. mendingan kita babak belurnya pada saat bimbingan gitu. Jadi Oh, iya, Bu. jangan terlena kalau misalnya pembimbingnya oke-oke aja gitu ya, oke-oke aja dilolosin gitu. Tapi nanti Anda akan berjuangnya mati-matian pada saat sidang. Itu mendingan ya babak belurnya sekarang nggak apa-apa. Pembimbing kasih revisi, kasih masukan itu malah bersyukur gitu loh. Artinya apa? Artinya tugas akhir Anda kan dibaca Iya, gitu benar, ya. Bu. Gitu. Jadi Mbak Noni jangan putus asa nih kalau saya diketik revisi lagi karena itu nanti itu kalau nggak direvisi pasti akan jadi bahan pertanyaan banget gitu saat sidang ya. Kayak tadi data sales.
Data sales kenapa ada yang bolong di tahun 2024? Kan nggak boleh bolong karena kita mau bandingin kan data sales 2 tahun. Gimana Jadi cara ketemu nih Bu. bandinginnya kalau cuman ada data 2023, 2004-nya Mm-mm. kosong, tapi brand-brand lain ada gitu ya. Ada yang kosong, ada yang enggak, ada yang kosong, ada yang enggak, kan Mm, bingung gitu jadinya. Diisi aja yang mm. kosong-kosong diisi, jangan ditulis dalam bentuk narasi. Misalnya minus nih salesnya, ya nggak apa-apa, itu kan berarti kan ada masalah di situ. Kenapa salesnya minus gitu ya? Kenapa ada Nah, penurunan gitu? Nggak apa-apa, justru justru itu bagus kan kalau ada penurunan berarti ya itu celah kita untuk meneliti kan? iya Gitu. Kalau benar sih Bu. salesnya bagus-bagus Biar aja nggak ketahuan. perlu diteliti kan? Iya Gitu benar-benar benar. ya. Jadi Iya jangan siap Bu. jangan ada data yang kosong gitu di tabel sales ya Mbak Noni Mm-mm. ya. Iya Bu, baik Bu. Gitu ya. Mm. Semangat ya. Semangat Bu. Semangat gitu. Nggak boleh mundur nih tinggal 2 bulan lagi nih. Ya Mbak, misalnya nih Mbak Noni fokus ngerjain hari Sabtu Minggu. Hmm. Dekat orang tua nggak rumahnya? Enggak, saya dekat mertua sih Bu. Mertuanya baik nggak? Baik nih sekarang anak saya lagi dipegangin Nah dulu. udah gitu aja. Jadi Sabtu Minggu titip di mertua. Mbak Noni fokus ngerjain. Nah, memang anak saya mungkin karena masih 1,5 tahun, jadi nggak bisa. Iya nggak bisa lama. Ya tengah malam memang Mm-mm. tugas saya tuh Bu, begadang-begadang. Iya ya udah. Nggak apa yang penting sehat ya Mbak Iya Noni ya. Bu. Heeh. Ya Amin udah. Bu. Oke ya semangat ya teman-teman Iya ya. semangat. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih banyak Makasih Bu ya Terima Tati. kasih ya. Bu. Ya.